Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam hari Minggu yang indah ini. Hari ini saya mau sharing tentang blind spot. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita membutuhkan pandangan orang lain untuk membantu kita memiliki pandangan yang lebih luas. Nah, karena itulah kita membutuhkan yang namanya nasihat, masukan dan juga opini dari orang lain perihal berbagai macam persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tanpa masukan dan pandangan dari orang lain tersebut akan membuat kita memiliki pandangan yang sempit, sehingga kita akan mudah keliru di dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, istilah blind spot biasanya dikenal dalam dunia otomotif, yaitu titik buta, di mana pengemudi atau kendaraan roda 4 drivernya lebih tidak dapat melihat dengan baik sebuah area kendaraan yang dikemudikannya, sehingga dibutuhkan spion, dibutuhkan kamera belakang dan juga sensor akan adanya kendaraan di area blind spot tersebut. Ya, kita melihat di tahun 2020 ada sebuah SUV Hyundai Palisade yang dimana dilengkapi oleh fitur keamanan yang namanya cross traffic collision warning. Nah, di antaranya adalah ada yang namanya blind spot collision warning, yang artinya akan berbunyi ketika ada kendaraan yang lain yang mendekat. Nah, di salah satu fiturnya seperti itu, selain daripada fitur-fitur yang lain seperti lane keeping assist dan juga safe exit assist. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun kita berada, karena dalam kehidupan kita ternyata memiliki banyak blind spot, seperti dalam keluarga, pekerjaan, hubungan, pelayanan, bahkan di dalam relationship dengan pasangan hidup kita, Nah, maka kita membutuhkan masukan orang lain sehingga kita dapat memberitahu area blind spot kita. Sehingga orang lain itu dapat memberitahukan kepada kita area-area blind spot kita. Kita butuh orang lain untuk memberikan nasihat kepada kita. Nah, ada beberapa contoh blind spot yang dimiliki oleh beberapa orang yang justru menjadi pakar di bidangnya. Contoh adalah Novak Djokovic. Djokovic merupakan juara dunia tenis kebangsaan Serbia sejak 4 Juli 2011. Hal yang menarik adalah ketika tahun 2013 ia kehilangan predikat juara dunia karena dikalahkan oleh Rafael Nadal dari Spanyol dan juga Andy Murray dari Inggris. Nah, kekalahan beruntun dari Djokovic yang dialami oleh Djokovic membuatnya berpikir, kenapa dia bisa sampai kalah. Rekan-rekan terkasih, saudara-saudaraku jemaat Home Sisi dimanapun berada, akhirnya setelah memeriksa diri, ia sadar bahwa dirinya memiliki blind spot. Lalu ia menghubungi Boris Becker. Ia meminta Becker menjadi pelatihnya karena Becker itu merupakan pemain nomor 1 dunia yang memegang 6 gelar Grand Slam di era 80 sampai 96. Becker tentu memahami dengan tepat yang namanya pressure dan juga weakness, apa yang dialami oleh pemain tingkat dunia. Nah, Becker kemudian menangani Djokovic pada Desember 2013. Setelah dia menjadi pelatihnya, Boris Becker ternyata sanggup memoles petenis peringkat kedua dunia tersebut menjadi lebih baik. Novak Djokovic sukses menjadi juara di Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi. Nah, di bulan Desember 2013 meraih juara lagi setelah memenangi turnamen tenis BNP Paribas Open Indian 2014. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita perlu sadari bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki banyak blind spot tanpa kita sadari. Bahkan sekalipun kita ahli pada bidang tersebut, blind spot itu tetap ada di sekitar kita. Bukankah seorang pembalap dunia sekalipun tetap membutuhkan spion,
kaca spion, ya, atau sensor karena blind spot yang ada. Nah, Daud di dalam Mazmurnya, di Mazmur 19 ayat 8 sampai 12, kita buka Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12 ini dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Titah Tuhan itu tepat. Takut akan Tuhan itu suci. Dan Daud telah diberi peringatan akan itu semua. Namun pada ayatnya yang ke-13 Daud mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam versi King James Version dikatakan, who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Ya, di sini Daud menyadari bahwa hal ini, bahwa sekalipun ia mencintai Taurat Tuhan, bahwa dia ingin melaksanakan yang namanya titah Tuhan dengan tepat, toh ia tetap manusia yang dapat salah. Ya, yang dapat salah tanpa ia sadari. Karena itulah ia mengatakan, siapakah yang dapat memahami? Siapakah yang dapat mengerti errornya atau kesalahannya sendiri? Seseorang seringkali tidak mengerti dan tidak memahami errornya sendiri. Dan untuk seseorang dapat menyadari bahwa dirinya memiliki blind spot di dalam kehidupannya, tentu dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima masukan, untuk menerima nasihat, bahkan untuk menerima teguran dari orang lain. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, contoh yang baik adalah kehidupan Daud sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 11 sampai 12, ketika Daud tidak pergi berperang, dan ketika ia naik ke atas soto istananya, ia melihat Batsheba sedang mandi. Jadi di dalam 2 Samuel 11 sampai 12 kita melihat cerita tentang Daud dan Batsheba, ya. Dan setelah mencari tahu mengenai perempuan ini, ya, maka Daud mengambil dia dan tidur dengan Batsheba. Ketika diketahui bahwa Batsheba mengandung, ya, maka Daud berusaha untuk memanggil suaminya Uria pulang dari peperangan. Untuk apa? Untuk tidur dengan Batsheba. Namun Uria tidak mau, ya, dan kemudian Daud membuat strategi licik lagi, ya, kembali membuat Uria itu menjadi mabuk, ya, namun ia tetap tidak mau pulang. Putus asa, akhirnya Daud dalam suratnya yang sangat rahasia menyuruh menempatkan Uria dalam pertempuran yang paling hebat dan kemudian dibiarkan mati di dalam peperangan itu. Kita semua mengetahui kisah ini. Kita sering mendengar kisah ini. Bagaimana seorang Raja Daud mengingini Batsheba. Bagaimana ketika terjadi dosa di sana, begitu dosa lanjutan lagi dia lakukan. Ya, dia berusaha untuk menutupi dosanya. Dan kemudian dia berusaha untuk membunuh suami daripada Batsheba. Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ya, uniknya teguran Nabi Nathan ini adalah menggunakan perumpamaan lebih dahulu. Ya, perumpamaan ini seperti ini. Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Sedangkan si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya.
Nah, anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Dan pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ya, kemudian dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi si orang kaya ini mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah, ketika perumpamaan ini disampaikan Daud, ya, sampai di kalimat tersebut Daud jadi sangat marah, ya, dan berkata bahwa orang yang mengambil anak domba satu-satunya itu harus dihukum mati. Bayangkan, sampai di sini Daud tidak mengerti, belum mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah dirinya. Sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu errornya. Malah dia marah sekali dengan kisah itu dan mengatakan bahwa orang kaya itu patut dihukum mati. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa seseorang seringkali tidak menyadari errornya. Ya, sementara orang lain dapat melihat dengan jelas errornya dia. Dan karena itulah kita butuh kerendahan hati untuk menerima masukan, untuk menerima nasihat, bahkan untuk menerima teguran yang sesungguhnya itu baik dan itu untuk menolong kita. Kita juga patut meniru Daud bahwa setelah ia mengalami kekeliruan dan errornya adalah ia mengakuinya. Ia minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Marilah kita menyadari bahwa sehebat apapun kita, sehebat apapun dirimu hari ini, kita tetap memerlukan yang namanya nasihat orang lain. Katakan amin. Kita tetap perlu yang namanya pandangan orang lain. Dan kita juga tetap memerlukan yang namanya teguran dari orang lain. Seringkali teguran dari sahabat yang kita percaya, ya, seringkali lewat mereka Tuhan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kesusahan di masa depan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari sadari bahwa diri kita memiliki blind spot. Sadari itu lebih dulu. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita memiliki blind spot, artinya kita menyadari bahwa kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Setelah itu, mari kita belajar untuk rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita siap untuk menerima masukan, untuk menerima nasihat, bahkan untuk menerima teguran dari orang lain. Yang tujuannya adalah untuk menolong kita. Hari ini, apakah kita orang-orang yang belum menyadari bahwa kita memiliki blind spot dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita semua. Saya mengajak Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, saudara-saudara, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Mari sadari blind spot kita. Mari sadari bahwa kita memiliki blind spot itu. Mari sadari bahwa kita membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan orang yang memberikan kita nasihat, memberikan kita masukan, bahkan memberikan kita teguran. Terkadang Tuhan menyuruh orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, untuk memberitahu blind spot kita. Tuhan Yesus memberkati.